Fakultas Ilmu Komunikasi, cuman saya belum bertemu sama anaknya. Dari cerita dosen dan pihak fakultas pun juga menjelaskan kalau penyesuaian itu sudah dilakukan baik secara kurikulum, setting kelas dan lainnya. Dan untuk saat ini sih belum ada informasi terkait berapa mahasiswa baru yang sudah diterima. Jadi masih menunggu dari diri ya untuk terkait untuk mahasiswa baru. Dan kemudian untuk layanan pun untuk fasilitas yang ada memang sebagian besar gedung-gedung di Unpad masih gedung lama. Jadi yang sudah akses itu ada di Fakultas Psikologi, sudah ada liftnya, dan kemudian juga di Rektorat ini pun juga sudah fasilitasi, ada lift dan ada juga toilet fasilitas. Dan kemudian di Kandaga pun di usaha pusat namanya Kandaga, di sana sudah ada ruang asisted learning hub yang di sana ada fasilitas meja yang modifikasi dan pun juga ada beberapa koleksi buku braille yang sudah ada di sana. Dan kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang lain sih kami memang belum ada pembaruan ataupun belum ada perbaikan untuk bisa dimodifikasi ataupun bisa digunakan untuk teman-teman disabilitas lainnya. Dari Satwa sendiri, sejauh ini memang yang sudah dilakukan yang sudah banyak dilakukan adalah pembangunan rem. Memang seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu, di beberapa gedung biasanya gedung lama, jadi ada beberapa gedung sudah ada remnya, tapi kita belum ada memang secara bertahap. Hal ini harus dilakukan peningkatan supaya rekan kita juga makin luas. Mungkin ada beberapa yang dilakukan secara internal oleh fakultas, tapi juga lingkungannya tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil, tapi memang seperti tadi sampaikan di sini sudah ada dan untuk di beberapa semuanya. Terima kasih Ibu Oli, Ibu Oki, dan dari Direktorat Satgas. Dari Bapak Ibu sekalian atau teman-teman organisasi teman-teman disabilitas yang tergabung dalam miris dan yang sebelumnya saya kesempatan untuk memberikan Unpad kepada diri untuk nantinya menjadi farmasi ataupun mitra untuk diri untuk Unpad dengan diri untuk menjadikan ULD yang saat ini
jauh di aksesibel lagi, jauh lebih inklusif lagi. Dan tentunya sebelumnya nama saya mungkin izin Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Zulham Fajrian Hadir, boleh dipanggil Anto. Saya pengguna kursi roda 11 fisik dan saat ini diamani sebagai direktur mudik. Selain itu aktivitas saya selain di Kementerian Disabilitas bekerja juga di salah satu perusahaan BUMN sebagai call center Telkomsel. Dan sebelumnya terkait untuk orang yang nanti yang sesuai surat nah ini yang tindak lanjut untuk pendampingan persiapan penerimaan dan pendampingan mahasiswa disabilitas Universitas Swadaya. Untuk kondisinya sih dari sisi yang perlu diperhatikan ada beberapa aspek dan indikator penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan. Memang bukan untuk disabilitas saja, beberapa tadi kan mohon maaf ada yang S3 yang berarti udah usianya mungkin mendekati 40-an kan artinya kan di sini dia usianya tidak muda lagi dan di sini kan untuk kebutuhan aspek ini bisa diterapkan dari aksesibilitas dan lingkungan inklusif itu yang pertama adanya kebijakan dan kepemimpinan yang perspektif terhadap kelompok kelompok rentan. Salah satunya adalah kelompok disabilitas. Kalau misalkan dari sisi kepemimpinannya ataupun dari sisi atasannya itu tidak terhadap perspektif disabilitas atau kelompok rentan, makanya untuk sampai capaian saat ini akan sulit untuk terwujud. Ya, kita apresiasi sekali kepada Unpad yang sudah dari tahun kemarin dari PLD menjadi WLD. Oke, tadi disampaikan ya. Artinya di sini sudah salah satu arah yang lebih maju dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya atau universitas yang lainnya itu kan belum sesuai belum memiliki ULD seperti itu. Walaupun semua itu butuh proses dan tentunya adanya perubahan-perubahan yang harus diperbaiki tadi adanya nanti evaluasi juga tadi baru sampai 10 orang berarti totalnya ya 10 orang tadi untuk ininya 20% untuk pertemuan untuk tahun ini ya kalian sebelumnya tapi kan kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2016 itu kan ada untuk pendidikan juga begitu. Tapi ya kita apresiasi dan ini menjadi peran penting untuk ULD Unpad yang sudah mendeklarasikan adanya ULD, artinya harus mengapa ada proses program untuk kedepannya perbaikan yang lebih maju lagi, lebih akses lagi dan lebih inklusif lagi. Dan terkait aksesibilitas tentunya aspek selanjutnya ada aksesibilitas fisik dan non fisik nantinya aksesibilitas informasi dan komunikasi akomodasi yang layak. Nah, seperti halnya adanya GPI Alfi untuk membeli edukasi untuk teman-teman sekolah dan tentunya sumber daya SDM yang kuat dalam artian di sini front office-nya ataupun keamanannya dan dosennya dan sebagainya itu harus sudah perspektif terhadap kelompok disabilitas dan kelompok rentan seperti itu.
Ya di sini mungkin untuk penyelenggara mungkin nggak ini ya kategorinya udah ada undang-undangnya undang-undang dan di sini menunjukkan seperti apa nantinya pada saat pemilu ada juga sesuai undang-undangnya mungkin oke juga sudah ini nanti kita lebih ke diskusinya itu. Nah untuk layanannya berarti kan harus adanya paham dulu dan aksi, nah, adaptasi, akomodasi dan modifikasi aksesibilitas nanti terwujudnya aksesibilitas. Adaptasi, akomodasi dan modifikasi. Aspek-aspeknya nanti di sini banyak urutannya. Nah, di sini ada aksesibilitas lingkungan fisik apa saja yang perlu diperhatikan intinya dan aksesibilitas lingkungan sosial atau aksesibilitas dari non fisik begitu yang mungkin yang bisa kita diprioritaskan paling utama saat ini yang aksesibilitas untuk non fisik atau lingkungan yang lebih lebih inklusif. Jadinya ada bantuannya SDM human resource yang sudah benar-benar memahami dari kebutuhan yang dibutuhkan pengadaan disabilitas gitu. Nah di sini ya koordinasi sih sebetulnya kayak gini nantinya kan siapa sih berasal dari mana gitu. Pada sih kita harus mengetahui hambatannya ada internal, ada eksternalnya apa dan hilangkan hambatannya. Nah di sini nanti kan tadi banyak tadi disampaikan bahwa gedung-gedung ini kan banyak yang masih belum akses dan sebagainya. Nah nanti yang tadi balik lagi bagaimana mewujudkan aksesibilitas itu adanya modifikasi. Nah nanti dengan kemajuan teknologi itu masih bisa dikembangkan nanti akan dilakukan oleh Kanadian gitu. Jadi kita harus memakai dulu apa namanya hambatan-hambatan dari mahasiswanya, calon mahasiswa maupun calon mahasiswa dari seorang disabilitas. Nah, setelah hambatan yang hilang, kan artinya ketika hambatan fisik ataupun hambatan non fisik di kampus ini hilang, maka mahasiswa-mahasiswa Unpad yang disabilitas ini akan bisa melakukan kondisi sama seperti halnya mahasiswa yang lainnya tidak memiliki hambatan. Seperti ini untuk ya landasan dulu bagaimana interaksinya nanti ini masih singkat cerita dulu seperti itu. Ya prinsipnya kita no one left behind, tidak ada satu hal yang tertinggal dan nothing about disabilitas ketika berbicara disabilitas melibatkan disabilitas itu sendiri. Nah kalau dari saya terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Aden atau mungkin perkenalan dulu mungkin nanti lanjutannya disampaikan oleh Kang Aden dari dulu perkenalan dulu